Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah hari ini Pak Isro bidang PAUD menyelenggarakan acara ini. Apa namanya Pak Isro? Refleksi dan evaluasi. Refleksi berarti Bapak Ibu merefleksi bagaimana lingkup kerja Bapak Ibu di KPNF-an dan di KPAUD-an. Begitu ya? Di KPNF-an sama KPAUD-an. Melakukan refleksi sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi kita di sini ini nanti bisa menyampaikan hal-hal yang sekiranya seharusnya dilakukan oleh kita semua, bukan saja oleh Dinas Pendidikan, tapi harus dilakukan oleh Bapak Ibu tapi belum dilakukan, atau sudah dilakukan tapi masih banyak kekurangan-kekurangan. Namanya refleksi. Nah, Bapak Ibu perlu saya sampaikan nanti ketika kita akan melakukan langkah ke depan di 2023 yang sesungguhnya APBD-nya udah disahir, tapi ya nanti bisa coba dilihat ruang-ruang mana yang bisa dimasuki oleh hasil diskusi kita hari ini, ruang-ruang mana yang nanti bisa diselesaikan lewat sharing bantuan operasional pendidikan, bantuan operasional satuan pendidikan sekarang, BOSP. Agar apa? Agar selaras mana yang dilakukan oleh kabupaten, mana yang dilakukan oleh BOSP sejalan dengan program kerja program pemerintah daerah, mana yang bisa dilakukan sharing dengan orang tua siswa, mana yang bisa dilakukan sharing dengan pihak ketiga, dengan organisasi-organisasi mitra dan sponsorship. Kita mempunyai 3 core value pendidikan di Purwakarta. 1, bagaimana kita berupaya menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap anak-anak kita. Semuanya harus didasarkan pada itu langkah-langkah kita. Bagaimana jenjang PAUD, jenjang di PKBM itu pembelajarannya punya fokus menumbuhkan kesadaran anak-anak terhadap lingkungan. Ya. Baik lingkungan diri maupun lingkungan alam. Lingkungan diri itu kepeduliannya apa? Kita harus terus menumbuhkan lingkungan di dalam ini mikrokosmos namanya. Diri kita itu namanya mikrokosmos. Bagaimana kita mempunyai kepedulian terhadap lingkungan diri kita? Dengan cara apa? Tertib istirahatnya, tertib makan minumnya, tertib olahraganya. Fokus ke situ. Maka baik PKBM, PAUD, Kober maupun TK itu anak-anaknya mulai didorong mempunyai kesadaran. Dasaran terhadap apa yang harus dimakan dengan baik, gitu ya. Olahraganya, olahraga apa yang sehat untuk anak-anak, gerakannya seperti apa. Kemudian lingkungan semesta, lingkungan alam ini sering disebut makrokosmos, ya, lingkungan semesta. Maka mulailah anak-anak kita dididik bagaimana mempunyai kecintaan terhadap tanah, air, udara, dan matahari. Ajarkan anak bagaimana mereka bisa membuang sampah dengan baik. Pendidikan Jepang, pendidikan Australia, Finlandia itu yang sudah pada maju, ternyata pendidikannya pada sederhana-sederhana. Maka desain pendidikan itu harus bisa mengarahkan kita kepada perilaku-perilaku seperti itu. Itulah yang ingin kita wujudkan di Purwakarta. Maka anak-anaknya mulai dari TK itu buang sampahnya harus mulai dididik. Kalau tahap berpikirnya masih belum sampai ke upaya penyadaran, doktrin itu penting ke anak-anak. Ya, ditanamkan sejak dini buang sampah dengan baik. Ditanamkan kepada anak-anak sedini mungkin mencintai tumbuh-tumbuhan, mencintai lingkungan, mencintai air,
Maka apa? Perkenalkan guru-gurunya nanti bagaimana metode pembelajarannya, bermainnya itu menggunakan pola alam, lingkungan alam. Manfaatkan kembali kekayaan alam ini sebagai alat permainan edukatif. Tidak semua alat permainan itu harus dibeli. Tidak semua materi ajar itu harus dibeli. Maka guru-guru yang kreatif yang saya inginkan di PAUD itu adalah guru-guru yang kreativitasnya tinggi, bisa memanfaatkan lingkungan alam sebagai kelas-kelas, lingkungan alam sebagai sumber belajar, lingkungan alam sebagai alat permainan edukatif. Pan ayat Pak buat BOSP Pak, bikin kaguru, buat mereka pinter, buat mereka kreatif. Pembelajaran tanpa guru-guru yang kreatif nol. Pembelajaran tanpa guru-guru yang inovatif tidak ada artinya. Maka apa? Fokus kita kalau mempunyai uang itu fokuskan pada upaya peningkatan kapasitas guru. Bikin pelatihan-pelatihan, kirim tuh sekolah ke model Montessori, kirim tuh sama IHF. Datangkan narasumber-narasumber yang bisa pelatih guru-guru kita keluar dari kebiasaan-kebiasaan kita. Loncat, bikin loncatan-loncatan pembelajaran. Fokuskan ke situ. Jadi fokusnya itu ke peningkatan kapasitas guru dan kesejahteraan guru. Nggak usah mikirin yang tidak penting. Fokuskan ke situ. Ya. Guru PAUD, guru TK, over, bebas pakai pakaian apa aja ke sekolah. Gitu. Fokuskan ke situ. Sekarang kita sedang dikejar SPM ya. SPM, standar pelayanan minimal PAUD. Apa itu? Anak-anak PAUD harus mempunyai buku gambar dan pensil gitu ya. Pensil mewarnai sama buku gambar, sama buku tulis. Yang padahal menurut saya juga gak penting-penting amat itu. Tapi itu udah ketentuan dari pemerintah pusat. Kepala Dinas Pendidikan tidak mengarahkan Bapak Ibu, sampaikan ini para penilik, tidak mengarahkan sekolah-sekolah beli ke perusahaan tertentu. Gitu ya. Bebas, rek meuli di tetangga menang, rek meuli di toko menang. Fokus ke situ. Kalau ada BOSP, fokus ke situ, pemenuhan SPM sama peningkatan kualitas, kapasitas dan kesejahteraan. Maka apa? Maka guru-gurunya kalau udah kreatif, inovatif itu pasti akan bisa memanfaatkan lingkungan sekitar mereka. Guru-guru yang kreatif, yang inovatif akan mampu memanfaatkan daun singkong menjadi bahan ajar dan alat permainan. Guru-guru yang kreatif, yang inovatif, hasil dari pengembangan mindset berpikirnya, ia akan mampu memanfaatkan batu di depan sekolahnya itu untuk belajar, memanfaatkan pecahan genting di depan kelasnya itu untuk bermain, memanfaatkan pohon pisang di sekitar sekolahnya itu untuk bermain dan belajar. Begitulah pentingnya kapasitas guru-guru kita tingkatkan. Tapi kelas-kelas yang hebat itu, alat permainan edukatif yang kita beli itu, yang harganya mahal-mahal itu, yang didesain sedemikian rupa, yang kalau kita beli yang kaya itu orang yang sudah kaya. Kalau tersedia di sekolah Bapak Ibu alat-alat seperti itu, tapi guru-gurunya tidak punya kapasitas, guru-gurunya tidak punya kreativitas, kompetensinya rendah, maka barang-barang itu tidak ada maknanya sama sekali. Maka yang paling penting bagi kita adalah meningkatkan kapasitas guru-guru kita. Ini harus didorong oleh kita terus. Ini harus jadi fokus kita. Yang paling utama adalah gurunya. Ada gurunya terbina, gurunya sejahtera. Ini orientasi kita. Itu core value pertama kita ya. Jadi tadi core value pertama kita adalah kepedulian terhadap lingkungan. Lingkungan diri, lingkungan alam. Yang kedua adalah nilai-nilai sosial.
Maka apa? Pembelajaran kita harus terus diarahkan agar anak-anak PAUD yang paket B, paket A, paket C itu mempunyai kemampuan gotong royong yang tinggi, kerjasama, kolaborasi, kepedulian sosial. Didiklah anak-anak kita dari sejak PAUD itu mempunyai respon sosial yang tinggi. Tantangannya luar biasa berat hari ini, karena apa? Hari ini anak-anak kita dihadapkan pada zaman bukan lagi zaman kita masa lalu. Zaman yang kita dipaksa kalau enggak keluar enggak punya teman. Sekarang anak-anak kita di dalam rumah udah punya teman. Di dalam kamar udah punya teman. Temannya HP, temannya film-film, game-game itu. Kita dulu dituntut kalau enggak keluar enggak punya teman. Sekarang anak-anak kita di dalam kamar aja udah punya teman. Maka apa? Rubahlah model-model pembelajaran kita di TK-TK itu, di PAUD, di kober-kober itu, agar pembelajarannya kolaboratif, komunikatif, dan sosial responsif. Gitu. Harus sering belajar bersama di luar, kerjasama. Sekarang kurikulumnya sudah merdeka. Maka kurikulum merdeka itu jabarkan melalui desain pembelajaran yang kolaboratif di sekolah-sekolah. Apalagi yang PKBM nya, tantangan kita nih. Ya, tantangan kita nanti semakin besar. Kepedulian sosial itu penting, tumbuhin terus. Maka itu harus menjadi orientasi kita. P5 di kober-kober di PAUD, P5-nya harus berorientasi ke situ. Berorientasi pada kerjasama. Yang terakhir, kesadaran spiritual. Kesadaran spiritual ini harus terus ditumbuhkan oleh kita sejak dini. Ajarkan mereka mencintai lingkungan itu adalah mencintai Tuhannya. Mencintai tanah, mencintai air, mencintai udara, dan mencintai matahari adalah mencintai Tuhannya. Maka orang yang mencintai Tuhan, mengabdi kepada Tuhan itu pasti akan memuliakan tanahnya. Karena dari tanah itu dia akan hidup. Orang yang memuliakan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, pasti akan memuliakan teman-teman dan saudara-saudara. Itulah spiritualitas yang kita ajari di Purwakarta. Bukan spiritualitas yang vertikal tanpa mempunyai dampak horizontal ke anak-anak kita. Karena ini ancaman. Saya sampaikan, ancaman yang didesain oleh hegemoni global apa untuk Indonesia? Ancaman hegemoni global terhadap Indonesia itu apa? Potensi Indonesia itu apa? Saya tanya, potensi Indonesia itu apa? Sumber daya alam yang kaya raya itu. Apa yang diskenariokan oleh kekuatan global untuk mencengkram Indonesia? Tidak lagi mereka akan datang dengan tank baja, tidak. Menjajah dengan ribuan pasukan, tidak. Mereka akan melakukan desain kebudayaan. Mereka akan membuat orang Indonesia tidak lagi percaya pada sumber daya alamnya. Mereka didoktrin, disuguhi fakta-fakta bahwa pertanian, sumber daya alam itu tidak menjanjikan untuk masa depan bangsanya. Petani-petani kita dibikin miskin. Generasi mudanya dibikin tidak percaya diri kalau menekuni bidang pertanian. Maka apa? Maka mereka frustasi, bertani, taninya gagal terus, nggak kaya-kaya. Anak petaninya nggak percaya karena orang tuanya juga nggak kaya. Dibikin seperti itu terus generasi muda kita. Sudah seperti itu mereka meninggalkan sawahnya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan pertaniannya. Ketika itulah mereka, para pemilik modal ini, yang para kapitalisme ini datang menyewa tanah-tanah kita, membeli tanah-tanah kita, dan di tanah-tanah itu mereka bertani. Dan generasi muda kita, petani-petani kita di situ menjadi buruh tani, penjaga-penjaga perkebunan. Ini yang terjadi, sudah terjadi di Purwakarta. Lihat saja sana ke Darangdan, lihat saja ke sana ke Cibatu, ke Cijunti. Lihat ke daerah-daerah kita sekitar
sekitar kita. Di situ banyak pertanian-pertanian, para pemilik modal yang kemudian menyewa, membeli tanah orang situ, yang frustasi karena tanahnya tidak menghasilkan pertanian, dan di situ mereka menanam pertanian, kemudian anak-anak muda di situ jadi satpamnya, jadi guru tani. Dan ini dalam jangka panjang akan terus seperti itu sampai habis lahan pertanian kita. Padahal itu adalah sumber daya alam kita yang menjadi kekuatan kita yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Jika pembangunan kita tidak didasarkan pada itu, maka ke depan apa yang akan terjadi di Indonesia? Satu itu. Yang kedua apa? Yang kedua, apa yang menjadi mimpi terindah orang Indonesia? Yang ketika dikasih gula-gula nih, gula-gula udah diem. Apa? Harapan-harapannya ini, janji-janjinya seperti itu. Maka apa? Biasanya mereka akan terbius dengan isu agama. Maka apa? Disalahartikan, disalah persepsikan cara perilaku beragamanya orang Indonesia. Perilaku beragamanya tidak produktif. Perilaku beragamanya dibikin gula-gula, dibikin janji-janji. Cukup kalian itu datang nanti masuk surga. Dikasih janji-janji seperti itu. Tinggalkan sawahnya, tinggalkan ladangnya, kalian cukup berkumpul, kalian akan masuk surga. Kasih anak-anaknya itu apa? Janji-janji, kasih fasilitas-fasilitas, suruh meninggalkan sawahnya, produktivitas sehari-harinya suruh ditinggalkan, agar cepat masuk surga. Padahal surga itu tidak akan pernah dicapai kalau mereka tidak berbuat kebaikan di dunia ini. Itu yang dilakukan oleh orang yang ingin menghegemoni kita. Dan itu pernah dilakukan dulu oleh Senator Brown. Kasih orang-orang, suruh hafal semuanya, nggak apa-apa, nggak tahu maknanya, nggak bisa menjabarkan dalam kehidupan sehari. Yang penting hafal, yang penting tahfidz. Perilakunya terhadap masyarakat seperti apa, nggak jadi masalah. Ini kalau tidak kita perbaiki cara berpikir seperti ini, cara berpikir beragama yang menghilangkan produktivitas dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan menjadi bangsa yang dikasih gula-gula dan lingkungan kita, kekayaan kita terbengkalai. Maka kita harus mendorong spiritualitas kita, anak-anak kita itu spiritualitas yang bermakna untuk kehidupan sehari-hari. Yang saya sering sebut kahandap kakaran kaluhur sirungan, diri membumi, jiwa melangit. Ini yang harus dilakukan oleh kita untuk menumbuhkan core value spiritualitas kita itu. Maka semua lembaga, baik Kober, TK, PKBM, harus berorientasi ke situ pembelajarannya hari ini. Saya tidak mau ya PKBM terus stigmanya itu kalau ingin ijazah ke PKBM, nggak melalui proses belajar, nggak melalui apa. Sekarang sudah diperketat. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang di PKBM itu bisa melakukan inovasi PKBM-an, merubah citra bahwa PKBM siapapun yang mau ijazah datang ke PKBM, setengah tahun beres. Hilangkan itu. Dan itu martabat PKBM itu hanya bisa dijaga oleh bapak-bapak yang ada di lapangan. Jaga martabatnya. Jangan orang menomorduakan PKBM. PKBM jadi second class. Padahal PKBM hari ini bisa tampil menjadi lembaga pendidikan alternatif, menjadi lembaga pendidikan setara. Kan banyak sekarang orang yang menguasai keterampilan tertentu, ilmu tertentu, karena fokus di situ, tidak punya ijazah, dia memilih PKBM. Homeschooling sekarang ijazahnya PKBM. Maka PKBM harus
merevitalisasi diri menjadi lembaga pendidikan alternatif yang bisa menjawab kebutuhan sekarang. Nggak harus ada pertemuan, bisa online terus, terprogram, modulnya ada, modul ajarnya ada, terprogram, pembelajarannya daring. Bahkan orang yang ada di Malaysia yang bisa PKBM, TKW yang ada di Hong Kong, TKW yang ada di Taiwan bisa ikut PKBM. Pikirkan itu, pembelajarannya online. Ini pendidikan alternatif. Sekolah tanpa kelas, sekolah tanpa kantor. PKBM bisa melakukan itu. Nah, ini yang harus menjadi orientasi kita. PKBM itu bisa leading gitu. Bantu pemerintah juga menyelesaikan RLS, masuk ke kobong-kobong, pesantren. Kan banyak ya sekarang orang nggak sekolah, tamat SD, nitipin anak di pesantren, terus sekolah di situ. Sekarang kalau ada 100 orang tua menitipkan anaknya di pesantren, nggak sekolah formal, maka ada 100 anak di situ. Maka saya minta ke PKBM turun masuk ke pesantren-pesantren, buka kelas-kelas di situ. Nggak harus datang ke ruang belajar Bapak Ibu di PKBM, buka kelas di pesantren-pesantren itu. Ini penting. Saya sekarang ada tren di kalangan kelas menengah itu, anaknya tidak dilanjutkan ke SMA atau ke SMP. Anaknya cukup masuk ke pesantren karena ingin bisa menguasai kitab kuning, menguasai bahasa Arab, menguasai ilmu agama. Dia berpandangan bahwa tanpa SMP, tanpa SMA anak saya bisa mandiri jika belajar agama. Itu berkembang di kalangan menengah sekarang. Maka kejar itu pesantren-pesantren seperti itu, masuk pesantren-pesantren salaf itu, buka kelas di situ, ajari nasionalisme, ajari pengetahuan umum. Kalau agamanya mereka udah ngajari. Ini harus dilakukan oleh kita, oleh pendidikan non formal. Begitu ya. Terima kasih. Rencanakan apa yang akan kita lakukan di 2023 dengan berdasarkan orientasi pendidikan yang benar. Ya, orientasi pendidikan yang benar berbasis pada 3 nilai yang kita usung di Purwakarta, buat sekolah-sekolah Bapak Ibu itu nyaman untuk belajar, menyenangkan. Maka SKB Purwakarta saya dorong untuk terus memiliki keunggulannya apa. Nanti ada kursus apa. Bikin yang lagi ngetren, kursus bikin editing film, kursus desain grafis, yang kayak gitu. Cari instruktur yang udah teruji. Saya ingin menjadikan SKB ini menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat. PKBM itu kelas kieu kuduna. Jadi pembelajaran masyarakat semuanya ada di sini. Ya. Oke, Pak Kabid, Kak Hartos. Nah, paling nganggutan ke budak dia pikiran paut ya. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, diberikan kekuatan dan harapan yang besar. Pendidikan tanpa dibangun dengan sebuah harapan akan menjadi sia-sia. Harapan kita akan mewujudkan generasi-generasi yang baik untuk Purwakarta. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, refleksi dan evaluasi program pendidikan anak usia dan PNF dengan resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.